Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurut Tahira dengan NIM A1J1180009 yang merupakan anggota dari kelompok 4. Video ini merupakan laporan praktikum sistem saraf volunteer dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten praktikum Firan Sahid. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh, baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Adapun fungsi dari sistem saraf yaitu sistem saraf adalah sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, kemudian dapat memproses informasi dalam bentuk stimulasi pula, memproses informasi yang diterima dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi tersebut. Selanjutnya, struktur sistem saraf. Sistem saraf tersusun atas berbagai macam miliaran sel. Sistem saraf terdapat pada neuron, terbagi menjadi 3 bagian. Neuron yang tersusun yang pertama ada badan sel, dendrit, dan akson. Nah, kemudian badan sel. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula atas sitoplasma. Kemudian yang kedua, dendrit. Dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang dan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian yang ketiga ada akson. Nah, akson merupakan penjuluran panjang dan kebanyakan tidak bercabang. Nah, selanjutnya 12 pasang saraf kranial. Yang pertama yaitu olfaktori. Olfaktori adalah saraf yang berperan dalam penciuman atau dalam pembau. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar dan terletak di foramina penciuman. Nah, ini merupakan saraf olfaktori. Kemudian yang kedua yaitu saraf optik. Nah, saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal dari retina mata ke otak sehingga kita bisa mengenali objek. Nah, kemudian yang ketiga saraf okulomotor. Nah, yang ini saraf okulomotor memiliki 2 fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Kemudian yang keempat, trokelar. Saraf trokelar mengontrol otot oblik superior yang bergerak dalam pergerakan bola mata. Nah, ini. Kemudian yang kelima yaitu saraf trigeminal. Saraf trigeminal adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi, motorik maupun sensorik. Nah, bisa dilihat pada gambar. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginterogasi otot serta pengunyahan. Kemudian yang keenam yaitu saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot tractus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh yaitu fasialis. Saraf fasialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior digastrik, otot stiloid, dan otot stapedius. Nah, ini merupakan gambar
saraf fasial atau wajah. Nah, kemudian saraf vestiboluklear. Nah, yang ini vestiboluklear. Saraf vestibokoklear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi, penting untuk keseimbangan dan gerakan. Kemudian yang kesembilan, saraf glosofaringeal. Nah, ini pada gambar saraf glosofaringeal berperan dalam fungsi motorik dan sensorik. Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Kemudian yang ke-10, saraf vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi, misalnya dalam hal motorik, sensorik, hingga parasimpatik. Nah, ini merupakan saraf vagus. Kemudian yang ke-11, saraf aksesori. Saraf aksesori berfungsi untuk mengontrol otot leher dan otot trapesius, yakni otot yang menyusung struktur pinggang manusia. Kemudian yang terakhir, saraf hipoglasus. Saraf hipoglasus berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan pada lidah. Nah, itulah tadi laporan praktikum mengenai sistem saraf volunteer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.